Ke jantung sakit jantung, ke ginjal sakit ginjal. Dijolimi, yang menjolimi diri kita sendiri dengan apa tadi? Makanan-makanan tadi. Madu palsu yang ada formalinnya dicampur pengawet, kasih ke semut, ogah bro. Alma TV, saluran inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin karimil abai wal umat amma ba'du. Kembali lagi dalam program Bincang-bincang podcast di Alma TV. Kali ini, di podcast kali ini kita kedatangan sahabat, tamu, saudara kita yang sangat luar biasa. Beliau founder dari Algobah. Nah, kalau ditanya Algobah itu seperti apa, nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, tentunya sekarang ini di bulan Ramadan ini banyak orang yang bilang puasa itu menyehatkan. Tapi ada orang juga yang bilang, apa iya puasa itu menyehatkan? Nah, prakteknya seperti apa? Nah, korelasinya apa sih dengan madu? Nah, langsung ke narasumber kita, Kang Yon. Assalamualaikum, Kang Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah. luar biasa, makin sehat keren nih, Kang Yon. Sehat, Kang Yon? Alhamdulillah. Waduh, hari keberapa nih kali ini ya? Ketiga apa empat nih? Ketiga ya? Hari ketiga ya? Iya. Sekarang Minggu, hari ketiga Senin, ya? Selasa. Hari ketiga puasa luar biasa. Makin sehat ya Kang Yon ya? Alhamdulillah. Nah, Kang Yon, ini di luaran sana sebetulnya bukan di luaran saja. Di saya pribadi, keluarga, kadang kita melihat puasa itu menyehatkan. Iya. Di dalam hadis atau Al-Quran dibilang sumu tasyahu, tapi mungkin nggak semuanya orang tahu. Sumu tasyahu itu seperti apa? Yang menyehatkan itu seperti apa? Karena faktanya di lapangan, kok faktanya nggak semua menyehatkan. Saya puasa jadi banyak radang. Saya puasa yang tadinya hipertensinya biasa-biasa aja jadi kambuh lagi dan lain sebagainya, berbagai macam penyakit. Padahal dalilnya Allah menurunkan, Nabi berbicara, Nabi bersabda, puasa itu menyehatkan. Puasa apapun, apalagi Ramadan, yang sangat luar biasa manfaatnya tentunya. Seperti apa pendapat dari Kang Yon? Tapi sebelumnya nih Kang Yon, saya pengen tahu dulu sih sebenarnya Algobah itu apa nih Kang Yon sebelum kita ngomong masalah puasa. Sedikit ya, Iya. pakai kaos Algobah. Ini saya juga Algobah nih. Saya bangga nih, insya Allah. Algobah adalah bahasa Arab yang artinya kalau di Indonesia itu hutan. Jadi latar belakangnya adalah karena saya menjual awalnya tuh madu yang dihasilkan dari lebah hutan liar. Gitu. Jadi filosofinya itu. Iya, jadi rimba ibaratnya gitu. Di belantara petualang. Iya, siap. Jadi Algobah itu ya. Iya. Ini Algobah ini udah berapa lama Kang? Saya dari 2019, masih baru lah awal. 2000 Untuk pemain madu saya masih awal. 2019, Iya. walaupun awal luar biasa. Mungkin nanti kita akan bincang lagi tentang Algobahnya. Saya juga mau tahu, banyak orang yang bilang madu asli, madu palsu dan lain segala macam yang sekarang di dunia ini bilang A, B, C, D gitu kan. Tapi sebelum ke situ mungkin pertanyaan tadi yang pertama, gimana Kang Yon? Menurut Kang Yon, ini masalah puasa ini sumu tasyahu katanya. Puasa itu menyehatkan. Faktanya nggak semuanya menyehatkan. Dalilnya yang salah atau kita aja mengaplikasikan dari dalil itu yang salah atau belum tepat seperti itu. Silakan. Ya, prakteknya ya. Jadi sebelumnya adalah kata ulama mengatakan tidaklah Allah menyuruh sesuatu itu kecuali ada manfaat. Dan Allah tidak semata-mata melarang sesuatu itu kecuali akan menjadi buruk baginya. Nah, puasa ini kan Allah yang merintahkan. Iya, betul. Berarti pasti ada manfaat di balik itu semuanya. Dibenarkan lagi dari hadis tadi bahwa puasa itu adalah menyehatkan. Tapi pertanyaannya kenapa di prakteknya fakta banyak di lapang bahwa ketika awal-awal puasa aja baru 10 hari pertama udah banyak yang istilahnya beli penyegar panas dalam lah. Kita nggak sebut merek ya. Ya kan? Banyak yang udah beli penyegar panas dalam, kemudian udah mulai asam urat naik, nilainya jadi naik, betul. Udah persendiannya mulai sakit, kolesterol, kemudian juga naik hipertensi dan lain sebagainya. Padahal menurut penelitian yang saya juga baca doang istilahnya, penelitian yang memang kredibel di situ mengatakan bahwa puasa ini sebenarnya justru mengobati penyakit, diantaranya hipertensi, bahkan kanker itu bisa diobati dengan puasa. Betul. Harusnya dengan adanya puasa ini harusnya yang sakit aja jadi sembuh, jadi sehat. Apalagi yang sehat harusnya lebih sehat lagi. Bukan gitu. sebaliknya. Bukan sebaliknya. Lalu kenapa kok
faktanya ada demikian tadi, ada yang sakit itu, nah pasti ini ada yang salah. Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Berarti yang salah adalah praktek dalam, bukan puasanya sebenarnya. Tapi setelah puasa itu. Jadi ketika berbuka puasa sampai sahur. Kalau puasa kan sama semua, nggak ada yang makan. Sama semuanya. Ya kan? Iya, nah, proses puasa inilah yang di kedokteran juga mengakui bahwa itu adalah proses membuang racun dalam tubuh. Atau apa namanya? Detoksifikasi apa tuh? Detoksifikasi. Nah, itu bahasa kerennya. Iya, bahasa kerennya gitu lah ya. Ya. Jadi intinya penyakit, saya jelaskan juga bahwa penyakit itu sebenarnya adalah dampak dari penumpukan racun dalam tubuh. Jadi saking bertumpuknya akhirnya apa? Mempengaruhi dari sistem kerja organ kita. Akhirnya sakit. Ya kalau misalnya nggak banyak keluh, itu ada 3. Ginjal, kemudian liver, kemudian jantung. Ketiga organ ini kalau rusaknya nggak sampai 70%, itu nggak terasa, nggak ada gejala. Bahkan kalau di lab juga nggak bisa. Tadi apa? Ginjal, liver, jantung. Jadi kalau belum 75% kerusakannya tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Jadi kita merasa baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Makanya apa? Serangan jantung itu suka dadakan, nggak ada apa? Nggak ada pemberitahuan. Nggak pemberitahuan. Makanya kalau orang-orang yang sakit itu, maaf dalam tanda kutip orang-orang rokok lah gitu ya. Nah dia sehat-sehat aja gitu. Padahal banyak diketemukan bahwa nanti biasanya berapa tahun kemudian dia akan serangan jantung atau langsung kanker, sakitnya itu langsung fatal. Langsung gagal ginjal dan lain sebagainya. Karena tadi prosesnya itu karena dari organ tadi itu yang dia Allah ciptakan nggak kecengeng gitu. Kalau belum 70% dia nggak ada gejala. Ketiga organ itu ya nggak cengeng. Kembali ke praktek tadi ya, bahwa berarti ada 2 hal. Dalilnya yang salah atau prakteknya yang salah. Pasti manusianya yang salah. Di mana salahnya? Kita cari, kan begitu. Nah, salahnya itu berarti di antara buka puasa sampai ke sahur. Mungkin itu dulu jawaban yang tadi itu. Jadi berarti permasalahannya itu bukan pas habis sahur sampai ke buka. Ya karena kan sama ya. Orang puasa ini ya, jamnya sama, melakukan halnya sama rata-rata. Betul. Jadi nggak makan kan? Jadi ya pasti habis dari maghrib sampai ke isya. Itu yang menyebabkan nanti sehat dan tidaknya puasa itu. Apa tuh indikasinya sehat atau tidaknya dari maghrib sampai isya itu? Nah, sempurnanya Islam. Jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan sehat, menyatakan sehat itu sebenarnya dengan contohnya. Dengan mencontohkan cara bagaimana ketika berpuasa full 24 jam. Nah, idealnya kan kalau contoh nih, contoh kecil aja. Rasulullah ketika buka puasa itu kan dengan kurma. Kalau nggak ada kurma cukup dengan tegukan minum dengan berapa teguk air ya, gitu betul. Kan kemudian sholat maghrib ya tinggal bandingkan dengan praktek yang ada. Contoh misalnya kita sering mengadakan buka bersama contoh di masjid-masjid maupun dimanapun di pesantren termasuk ya kalau di umum lebih parah lagi beratnya gitu. Ini yang masih dalam lingkaran Islam ring 1 itu kan masjid pesantren. Benar nggak? Betul. Nah kalau itu aja istilahnya udah kacau bagaimana di luar ya kita harap nggak seperti itulah gitu. Kalau kita datang ke tempat buka bersama gitu istilahnya, ya yang disajikan apa pertama? Kita lihat pada kenyataannya lah apa yang disajikan. Sop buah. Ya terus. Sirup itu minumannya, makanannya. Gorengan. Ya udah. Iya kan. Gorengan ya kan. Iya. Jadi bahkan jualan es, penjual es dan penjualan gorengan di kala puasa itu lebih banyak daripada hari biasa. Nah, sedangkan sunnah Rasulullah SAW harusnya praktek dalam berpuasa itu biaya belanja, biaya makanan, jumlah makanan itu harusnya lebih kurang. Harusnya lebih ditekan dong. Di bulan puasa itu lebih kurang. Misalnya hari biasa ini 10 kilo misalnya. Iya betul. Harusnya ketika puasa harusnya berkurang, bukan nambah banyak. Tapi proses yang ada gitu tadi. Yang nggak jualan aja tiba-tiba jadi jualan juga gitu. Berarti permintaan yang lebih banyak. Kita lihat indikasinya dari situ kan. Dari penjual-penjual makanan itu kan lebih banyak, berarti pasti yang makannya lebih banyak. Nah, sedangkan sunnah Rasulullah tadi harusnya lebih sedikit, bahkan mengurangi belanja. Rasulullah itu mengurangi belanja ketika bulan puasa. Indikasinya berarti apa? Berarti adalah proses makannya itu nggak banyak. Sedikit, dikurangin lah ya. Iya, bahkan maaf tanda kutip ya, saya jadi ingat lagi tuh puasa tadi adalah menyehatkan.
Berarti saking sayangnya Allah kepada kita ini, sebenarnya puasa ini kalau saya bisa boleh nyebut itu dalam tanda kutip tapi ya, Allah memaksa kita untuk sehat. Dalam artinya kenapa? Karena tadi perilaku. Di bulan puasa aja perilakunya masih begitu. Kan setan dibelenggu kan? Nggak godain. Nah, apa yang kita lakukan di bulan puasa ini adalah karakter 100% dari kita. Bayangkan kan? Berarti makannya 100% ya kayak begitu modelnya. Yang mengobati atau malah meracuni tubuh. Nah itu. Nah, tapi kan dipaksa tuh di jam habis subuh sampai ke maghrib kan Allah batasi. Jadi Allah sehatkan. Malam disakiti lagi oleh kita. Dijolimi. Yang menjolimi diri kita sendiri dengan apa tadi? Makanan-makanan tadi. Makanan utamanya adalah menu utamanya? Gorengan. Ya, tapi gini ya, tapi saya juga mantan tukang gorengan. Ibu saya sendiri sekarang juga penjual gorengan. Dalam artian apa? Saya makan gorengan masih. Ini kita bicara ideal, ya kan? Idealnya itu ya harusnya enggak. Karena saya ingat perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Kezaliman itu akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik yang diam. Jadi kita nggak boleh membiarkan atau nggak berbicara tentang hal ini. Hal-hal yang salah ini tadi itu tentang buka puasa tadi. Udah satu, ya kan? Itu mau di bulan puasa dan tidak, secara kedokteran itu pasti tidak menyehatkan bagi tubuh. Kurang baik, iya Pak. Ya kan? Udah nggak sehat, gimana? Tadi siangnya sehat, dibikin nggak sehat lagi. Ditambah lagi makanannya nggak menyehatkan. Lebih parahnya lagi langsung dikasih makanan padat. Jadi ibaratnya beban itu, jadi dia baru istirahat, kemudian langsung ditimpuk blek gitu tah. Ya makanya yang terjadi gitu. Rata-rata radang itu tadi kan karena panas, teroksidasi. Nah makanan-makanan tadi kalau bahasa kedokterannya itu yang kita sebut dengan makanan yang akan menghasilkan radikal bebas atau racun dalam tubuh. Sampah atau racun lah, mudahnya begitu. Berarti di sisi lain ya, ulama, Nabi bilang sumu tasyahu, bahwasannya puasa itu kan menyehatkan. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh yang tadinya sakit, bahkan sakit parah, dengan adanya puasa atas izin Allah, sembuh itu banyak sekali. Jadi ketika sekarang di luaran sana, puasa 1 bulan penuh malah jadi aneh dan sakit, tanda kutip, berarti itu yang salah dari pola makan kita sendiri. Ya, dari yang maghrib sama itu tadi tuh, asupan maghrib sampai sahur, jeda itu. Dia menyakiti diri sendiri dengan makanan-makanan tadi. Berarti aneh dong, Ustaz. Dari mulai Kang Yon, berarti dari mulai subuh, katakanlah dari mulai subuh sampai maghrib menyehatkan nih. Badan disehatkan gitu kan. Berarti dari maghrib ke sahur disakiti lagi sama kita. Disakiti lagi. Terus bagaimana itu sehatnya? Sistem sehatnya tuh yang dimaksud dengan sumu-tasyahu itu nggak nyambung dong kalau kayak gitu. Iya, nggak nyambung. Makanya harus ngikutin puasanya seperti Rasulullah tadi, sunnahnya. Jadi buka puasa cukup dengan istilahnya kurma. Kalau kita nggak ada kurma, dengan yang manis lah istilahnya. Madu lah ya gitu ya. Madu. Kemudian cukup hanya minum air hangat gitu kan. Nah baru sholat. Nah nanti itu idealnya ya. Idealnya. Baru nanti sebelum idealnya juga sekalian lah. Biar nyambung sekalian bahwa ini juga bisa mengobati, trik ini bisa mengobati penyakit-penyakit berat. Termasuk penyakit lambung. Jadi saya mau cerita sedikit juga bahwa sebenarnya puasa ini adalah terapi untuk kalau bukan bulan puasa. Di dalam dunia terapi, ya saya kan sedikit banyak saya juga terapis. Jadi kalau kita mau ngobatin orang, itu harus diwajibkan berpuasa dia. Karena ada penyakit yang memang kalau dia dengan tidak puasa itu nggak bisa sembuh. Contoh adalah yang udah nyata ada itu contoh ini apa tuh sirosis liver keras ya liver keras mengalami livernya itu jadi keras dia disebut di kedokteran itu sirosis. Nah untuk mengobati sirosis ini kalau di dunia medis itu kayaknya udah angkat tangan. Itu prosesnya untuk menjadi keras itu antara 5 sampai 10 tahun baru hati itu akan keras. Nah bagaimana untuk mengobati liver yang keras ini? Wajib dengan puasa. Jadi saya juga mendengar kisah, sering baca buku yang sangat bagus sekali, yaitu karangan dari dokter Husain Ahmad Bajri yang punya rumah sakit
holistik di Purwakarta. Jadi beliau ini praktek di sana, kemudian membuat buku namanya Tubuh Anda adalah Dokter. Tubuh Anda adalah dokter Anda. Dokter yang terbaik kisahnya gitu. Jadi tubuh kita ini akan mengobati diri kita. Dengan cara apa? Kita menambahkan makanan tadi. Kembali lagi ke yang tadi tuh, yang apa? Makanan apa? Sunnah ya, sunnah. Saya ulang tuh apa tadi? Sunnah ini, sunnah seperti Rasulullah puasanya. Iya betul. Nah, termasuk plus kalau kita ngikutin itu, yang bagi pemirsa ada yang sakit lambung, baik mah kronis maupun yang ini ya, yang akut dan lainnya, bahkan penyakit lain sebagainya, insya Allah nanti pas Lebaran dosanya suci, istilahnya bersih, dan jasmaninya juga dari sakitnya insya Allah bersih. Makanya tema kali ini adalah puasa ini adalah membersihkan jiwa dan apa rohani dan jasmani. Iya. Nah kalau rohani kan dengan baca Al-Quran, dengan amalan-amalan yang lain kan. Iya betul. Nah kita dari segi jasmani aja karena kita bukan apa ulama ataupun ustadz gitu ya. Saya membahas tentang kesehatan fisik dari kesehatan. Jadi pertama adalah buka puasa tadi hanya dengan apa? Kurma. Kemudian dengan hanya cukup ini ya 3 atau 5 iya, atau betul. maksimum 7 lah. Iya betul. Maksimum 7, kemudian minum air hangat. Air hangat madu boleh. Nah udah gitu sudah cukup sholat maghrib. Habis sholat maghrib jangan makan dulu, jangan makan nasi, tapi dengan buah-buahan. Nah paling bagus tuh sebenarnya labu kuning tuh. Iya labu kuning. Iya. Ya labu kuning, kalau enggak untuk buah ini alpukat. Yang mudah dijumpai aja dah, dijumpai di masyarakat di mana? Alpukat. Labu juga sama enggak? Timun sari, timun suri. Timun suri ya. Kan banyak tuh. Kalau pas bulan puasa ada di mana-mana ya. Ada, padahal itu tradisi dari mana itu? Dan sebenarnya itu bagus. Karena orang tua zaman kita dulu itu puasanya sehat-sehat, nggak kayak sekarang. Karena makanannya dulu pada dikukus kan. Ubinya dikukus. Sederhana lah semuanya. Iya, sederhana, non oksidasi. Iya betul. Oksidasi itu gorengan maksudnya, non digoreng, non dipanaskan gitu. Nah jadi hanya dengan habis maghrib ya, habis maghrib tuh pakai alpukat atau ditambah timun suri atau labu lah ya. Iya, kalau labu kuning itu dikukus ya, Dikukus iya. Iya, cukup kenyangkan dengan itu aja. Dengan apa? Dengan alpukat atau timun suri. Karena buah itu mudah dicerna oleh pencernaan kita, 1 sampai 1,5 jam. Nah, baru minum lagi air hangat. Tuh, air hangat tadi udah berapa tuh? Dari maghrib kita hitung ya, nanti kebutuhan untuk sampai sahur itu. Biar bisa sampai 8 gelas lah minimal. Habis maghrib tadi, sebelum maghrib, pas buka puasa tadi udah 1 gelas. Habis maghrib, sholat maghrib, 1 gelas. Makan alpukat sama timun suri, tambah lagi minum air hangat 1 sampai 2 gelas, kalau bisa 2 gelas. Air hangat. Kenyang kan? Kenyang nggak kira-kira? Ya, kenyang. Alpukat, minum terus air putih, kalau tambah perlu lagi air madu nggak masalah. Nah, itu udah 3 gelas. Kemudian sholat isya sampai taraweh lah ya. Nah habis taraweh itu baru makan agak berat atau karbohidrat bahasanya kalau orang kerennya ya. Makan nasi atau kentang, dan kita pasti ketemunya nasi lah, nggak cocok makan apa kalau belum makan roti boleh atau apalah ya. karbo. Nah boleh makan nasi, cuman saya tekankan di sini semua produk tadi baik buah, sayur dan nasi usahakan adalah hasil dari pertanian non kimia, pupuk kimia. Wah itu yang kemudahan. Nah itu juga rumusnya. Sebelum saya pernah diundang di podcast itu, saya membahas tentang itu, tentang makanan itu. Jadi syarat kuncinya untuk sehat tadi juga harus tadi tuh. Makanannya ini, alpukatnya, labunya, timun surinya, pertanian itu harus organik, alami, tanpa pupuk kimia. Kalau pakai pupuk kimia ya susah untuk menjadi puasa itu menjadi mengobati ya. Nah. Habis tadi baru 3 ya. Sebelum makan tuh baru minum dulu. Habis sholat taraweh minum lagi 1 sampai 2 gelas. Kalau nggak 1 dulu lah. 1 gelas. Jeda setengah jam kemudian baru makan nasi ditambah sayur. Kalau nggak kukusan sayur tambah sayur ya. Nah kalau nggak makan nasi cukup diganti dengan labu kuning. Jadi kalau pas habis maghrib tadi nggak usah pakai labu kuning. Dia hanya alpukat sama timun suri ya. Nah, habis taraweh baru makan labu kuning. Labu kuning itu udah cukup sebenarnya pengganti nasi. Dan itu kenyangnya sebenarnya awet. Hanya kita aja mau mendisiplinkan diri kita nggak? Berarti ini yang kita bicarakan tuh idealnya ya? Idealnya seperti ini. Apalagi orang-orang yang tanda kutip punya penyakit ya, dan makanya sebagainya. Sekalian plus tips buat orang yang sakit gitu maksudnya daripada
ini jadi untuk daripada orang bertanya nanti ada pertanyaan lagi muncul apa? Iya. Solusinya gimana? Digabungin aja sekalian bahwa solusi bagi orang-orang yang puasanya menderita apa tuh? Menderita sakit, mah khususnya ya, lambung, GERD dan lain sebagainya. Masya Allah. Berarti sebetulnya dengan badan kita sendiri aja bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan puasa itu ya? Ustaz? Bisa, sangat bisa. Masya Allah Kang Yon. Tambahin lagi tadi tuh berapa? Baru berapa tuh? 3 ditambah 1 baru 4. Baru 4 jelas. Habis apa tuh? Habis tarawih tadi kan makan Iya, tuh. makan. Kalau nggak labu kuning. Nah, habis makan itu usahakan jalan 15 menit sampai 30 menit. Jalan kaki. Itu gunanya adalah untuk agar pencernaan kita mencerna makanan itu agar lebih baik lagi. Jadi ketika nanti istirahat kan habis itu tidur kan. Ketika tidur itu jadi beban pencernaan itu udah nggak ada beban lagi gitu. Kalau bisa tambah lagi 1. Tapi gini ya, saya ulang lagi di berbagai kesempatan bahwa makan itu kadang bikin sakit itu diantaranya adalah pola makan yang salah adalah habis makan langsung minum. Habis makan Langsung minum. Idealnya harus seperti apa? Jeda setengah jam sampai paling cepat setengah jam. Baru minum. Kenapa tuh Kang Yon harus kayak gitu? Karena gini, tadi di makanan itu di tangan kita kalau pakai tangan ya, itu disortir. Iya betul. Di sini ada bakteri. Istilahnya ada enzim atau apalah bahasanya yang betul. Akan memilah yang baik dan yang buruk. Terus makan dikunyah. Makanya di sini rahasianya. Di sini kan banyak enzim yang akan memilah juga mana yang baik, mana yang buruk. Ibaratnya nyortir lah, dikasih kode. Iya, betul. Tangan ngasih kode, di mulut ngasih kode. Buat nanti di lambung. Mana yang bagus, mana yang tidak gitu. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan. Nah, makanya mengunyahnya itu kan sunahnya berapa tuh? 33 ya? Nah, 32 atau 33 kalau nggak salah 32 ya dikunyah. Baru ditelan. Nah, setelah di lambung, baru nanti dipilah juga dia. Memilah mana yang harus disimpan, mana yang harus dibuang. Udah disimpan nih, udah dipisah-pisahin ibaratnya gitu. Dibanjirin. Kita jemur padi, udah ini nih dipilah-pilah nih. Ini yang baik, ini yang bagus itu. Datang hujan banjir. Apa yang terjadi? Ambiar dong ya? Nyampur lagi. Ya itu, seperti itu. Terus, kemudian kan di tubuh kita, ini kan susu butuh panas. Ya, di sistem cerna itu butuh panas. Iya, betul. Untuk menghancurkan makanan, untuk mencerna makanan itu butuh panas. Ketika panas, dia kan lagi manasin nih, disol manasin gitu, dibanjur, mati, manasin lagi kan, begitu terus. Akhirnya apa? Diesel kalau misalnya mesin kita bicara mesin, harusnya dia kerja hanya cuma 1 jam, diporsir dia 24 jam, cepat rusak atau cepat rusak. Nah itu sama, ini kan sistem giling kita nih, perut itu sistem cerna. Cuman nggak transparan aja gitu ya. Kita nggak kelihatan gitu. Tapi untuk menghancurkan itu butuh panas, energi panas di situ. Tanpa energi panas nggak bisa. Cuman ya begitulah. Allah ciptakan kita dengan sempurna tadi nggak berasa di kita. Padahal kalau di kata dokter itu digini-gini tuh, dikocok-kocok. Di lambung itu dikocok-kocok itu. Makanya nggak kalau yang ininya udah apa tuh, yang GERD apa tuh ya? Iya GERD. Ya GERD gitu ya. Itu kan udah apa? Yang ininya klepnya udah lepas apa itu? Dia keluar ke situ. Dikocok-kocok itu dia keluar. Nah, ini karena masih bagus, ketutup semuanya normal. Nah itu butuh pemanas. Nah makanya ketika dia minum, mengacaukan itu semua. Mengacaukan sistem cernanya itu semua. Dingin lagi, panasin lagi, dingin lagi. Udah gitu, habis makan, minum es, jeguk-jeguk. Minum jus alpukat, jeguk-jeguk. Minum aja sudah nggak baik, apalagi ditambah dengan air es. Lebih dingin lagi kan, lebih lama lagi untuk memanasin. Jadi bukannya capek. Hangat gitu. Iya. Jadi kita menyediakan lambung itu harusnya dengan benar-benar udah digiling lembut, jadi dia kerjanya ringan begitu. Masya Allah. Ini perlu diingat ya, perlu dicatat ya. Banyak kesalahan yang di kita itu dianggap sepele hal itu. Makan, habis makan langsung apa? Minum, habis makan langsung betul, minum kan gitu. Ini pengetahuan juga buat saya nih. Mungkin buat pemirsa juga di rumah nih dari tadi sudah dijelaskan. Jadi idealnya ketika sumutasihu puasa itu menyehatkan itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar puasa selesai. Tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan termasuk pola makan. Pola makan itu berarti pola ketika kita berbuka. Pola ketika dari maghrib ke isya seperti apa, dari isya ke sahurnya seperti apa, pola minumnya seperti apa, kurang lebih kayak gitu kan ya. Akhirnya ketika dilakukan dengan ideal seperti itu, apapun yang ada dalam tubuh kita, tanda kutip mungkin lagi sakit dan segala macam, insya Allah biiznillah ya
Fitri pas Lebaran apa tuh? Pas Lebaran Kan suka udah. itu kan suci apa? Iya. Eh, Pokoknya kembali ke nol. habis kembali ke nol semuanya gitu. Habislah penyakitnya habis. Tapi belum sampai sahur habis. tadi ya? Tadi belum sampai sahur, baru Belum, sampai. belum, Nah, belum. Itu baru mau nyampe. apa? Mau tidur. Mau tidur, iya. Mau tidur Lanjut jalan, lagi, Kang Yon. jalan apa? Jalan Habis jalan nih, jalan kaki 15 menit sampai 30 30 menit. menit. Ya, Nah, kurang minum lebih. 1 gelas. Minum lagi 1 gelas. 1 gelas air hangat. Iya, air hangat. Air hangat. Jadi usahakan air hangat lah. Kalau nggak ada ya air netral aja gitu. Nah, tidur usahakan sahur itu 2:30 atau jam 3 udah bangun. 2:30, jam 3 bangun. Udah bangun kan Iya. sahur sekarang mungkin jam 4 ya. Kan Iya. azan jam 4 jam 5 kurang seperempat lah Iya, kisaran betul, itu ya. betul. Berarti jam 3 itu udah bangun. Untuk kan bagus tuh sholat malam lagi ya. Nah, tapi di sini kita sisi kesehatannya kan. Iya, betul. Jadi saya segi pola makan yang Iya, saya bahas. betul. Itu minum 1 sampai 2 gelas juga, air hangat juga. 2 gelas. Tadi udah 3, habis Isya tadi udah 2, 5. Ya kan? Terus jam 3, 1 sampai 2. 2 itu masih sanggup dia. 2. Nah, Ini patokan 1 gelas tuh apa ya sih? gelas 200 cc, 200 mili apa itu? 200 cc. Ya bukan gelas begini ya Gagang. Oh iya ya, ya gelas yang kecil gini ya, gelas ini. Bukan gelas gini, apalagi Bukan yang pegangannya gede. begini. Bukan yang Tapi pegangannya gini ya. Iya. Berarti sedang itu cukup lah kayak gitu, nggak terlalu. Ya kan kalau kali bikin- 200 mili kali 8 kan nanti jatuhnya jadi sekitar 1,6 kan? Yang gagang gini, waduh, berarti Kalau dia minum makan kenyang, minum es, saya rasa nggak cukup tuh memenuhi berapa liter tadi itu 8 gelas nggak cukup dia. Karena udah kenyang dengan yang lain dulu gitu. Nah, sudah air hangat jam 3 1 sampai 2, sahurnya cukup dengan labu lagi kembali lagi. Oh. Ke labu kuning kukus aja, dikukus. Itu labu kuning kukus tuh enak loh. Ya, enak menyehatkan. Enak, Makanya menyehatkan. kita kasih tips di sini yang enak-enak tapi menyehatkan. Nah, di sahur juga jangan lupa tambahin madu. Air hangat madu. Air hangat madu. Ya itu kan berarti udah Madu hangat ya, bukan dingin ya. ya yang hangat, yang apa airnya, madunya mah. Iya, air hangat ya. Berarti jam 3 kan biasanya melakukan aktivitas sholat malam sampai ke mau sahur, sahurnya cukup dengan labu kuning aja. Atau kalau enggak, kalau saya ini lagi meraktekin dengan cukup madu aja cukup sih sebenarnya. Karena saya ini juga alhamdulillah saya untuk ini buat diet juga. Sebenarnya saya kalau puasa, bulan puasa itu lebih enak. Karena ini kewajiban. Jadi kita dipaksa mau nggak mau, nggak boleh kan kita batalin sebenarnya, kecuali Iya, ujur betul. yang syar'i. Iya, betul. Beda dengan hari biasa. Saya tuh kalau pengen hari biasa, pengen puasa itu beratnya kadang Luar biasa ya, effortnya. pas ke temen ya disuguhin. Makan juga kan. Kalau sekarang kan nggak. Makanya gunakan kesempatan emas ini ya kan untuk membersihkan baik rohani dan jasmani. Dan makanya di situ nanti akan insya Allah tercapai tujuan daripada puasa itu sendiri, itu menjadi orang-orang yang bertakwa di situ. Masya Allah, ini luar biasa. Sehingga jadi fitri ya Selamat Idul Fitri itu kembali ke suci itu Kembali ya. ke suci, ya. Ya makna yang lain lah ya. Fitrahnya, iya. Makna ada yang memaknai hal itu kan seperti Betul. ke Idul Fitri kembali ke yang suci. Jadi Kembali fitrah lah. ya fitrah, jadi badan kita sehat, rohani juga insya Allah. Semuanya, jasmani rohani, terampuni. fitri ya, Ya, jadi terampuni. fitri, ya. Insya Allah. Ya kita berharap seperti itu idealnya. Amin. Ini luar biasa nih, kali ini dapat ilmu yang banyak sekali dari Kang Yon nih, dari foundernya Gobah nih. Sebetulnya bukan berarti kita nggak ngomong tentang Gobah. Habis ini kita akan sedikit bicara tentang madu. Karena di depan saya udah ada madu, saya penasaran juga sebetulnya. Karena banyak di luaran sana, ini sebetulnya pelengkap. Karena apa yang tadi kita bicarakan, sumu tasihu, sebetulnya apa sih korelasinya dengan madu? Madu itu salah satu minuman yang langsung Allah kasih direct, tidak via lagi, tidak harus diolah lagi, langsung ke kita nih dapat gitu kan, melalui lebah yang Allah kasih ke kita, diantaranya madu gitu kan. Tadi sudah dibicarakan tentang sumu tasfihu, diantaranya minuman yang harus kita minum itu madu. Nah di sini Kang Yon, ini di depan saya udah ada madu Al-Gobah di sini Kang Yon nih. Ini madunya seperti apa? Saya juga belum tahu juga. Tapi sebelum kita ngebahas tentang madunya, saya mau tanya Kang Yon. Sebetulnya ini pertanyaan udah lama gitu kan. Pertanyaan udah lama. Pertanyaan ini banyak juga orang yang pengen tahu gitu kan. Saya nih beli madu loh di supermarket. Saya ini beli madu di supermarket yang high class bahkan. Saya nih beli madu di marketplace, di mana-mana, segala macem. Tapi kebanyakan kita, saya pribadi atau orang umumnya di luaran sana, mereka itu nggak ngerti loh membedakan madu yang murni asli itu seperti apa dengan madu. Maaf, semua mengklaim orang yang jual madu asli. Semua mengklaim seperti itu. Ada orang yang bilang, wah madu ente nggak asli nih bro. Kenapa? Itu semut.
buktinya makan madu ente berarti nggak asli. Ada orang yang bilang kayak ditempel gitu. tisu, nggak tembus. Ditempel tisu dan lain sebagainya, bahkan dibakar api dan lain sebagainya, sehingga di luar sana orang tuh ini sebetulnya ada nggak sih praktisi, orang yang expert atau orang yang ngerti di bidang perlebahan menjelaskan madu yang murni dan asli itu seperti apa? Cara mudah mengetes madu asli dan murni. Iya, Nah, yang paling mudah aja. paling mudah, dibilang mudah-mudah, dibilang sulit-sulit. Iya, oke. Saya kasih ininya gini, analoginya gini. Ketika seseorang itu beli ke rumah saya beli madu, itu yang saya lakukan begini biasanya. Saya nggak pakai label. Iya. Jadi di saya ada saya dulu pernah sebelum ngerti madu itu beli madu sebagai konsumsi kan. Nah ternyata setelah saya tahu madu itu ternyata palsu. Dibuktikan lagi saya telepon yang jualnya itu, saya bilang kok madu kamu palsu gitu. Ya itu asli tapi campuran. Asli tapi campuran berarti nggak asli. Ya kalau nggak asli apa? Ya palsu. Iya. Nah akhirnya itu berarti palsu ya. Palsu bukan saya yang buat tapi karena kejadian dulu sebelum saya paham tentang madu. Nah biasanya saya beginiin, bawa dua, satu madu yang asli, yang satu lagi madu yang palsu tadi. Iya. Tapi nggak pakai label. Oke. Nggak pakai label. Ini wadah sama. Iya betul. Ya kan? Bening biasanya wadah bening. Cara mudahnya adalah pertama saya suruh cium. Taruh ini kasih label A atau ini B. Gitu iya ya. betul. B yang palsu, A yang asli. Iya. Suruh cium dia, gantian. Dicium aromanya. Mana Pak, yang asli atau yang palsu menurut Bapak? Di atas 90% jawabannya yang A, yang asli. Nunjuk ke yang asli. Walaupun nggak ngerti orang itu. Iya kan saya tanya dulu apa ini. Bapak ngerti nggak tentang bedain asli madu asli apa palsu? Nggak tahu dia bilang. Oh, iya. Ya kalaupun tahu ya tadi itu yang katanya gitu. Iya betul. Saya bilang saya kasih cara mudah membedakan madu asli dan palsu. Palsu. Nah ini termasuk orang yang membeli madu saya ya. Iya, Biasanya betul. saya kasih tahu begitu. Bandingkan aja dengan produk lain. Kalau memang produknya itu aromanya ada, nah itu biasanya madu asli juga, madu murni juga gitu. Nah jadi tadi kembali tadi kita kasih sampel A, B, dia akan nunjuk di atas 50% Yang asli. yang asli. Dari aromanya. Dari baru aroma. Jadi untuk membedakan asli dan palsu kita buka aja. Cuman nggak ada sampel ini ya, nggak ada Palsunya sampel ya? apa? Palsunya. Sampel palsunya. Nah saya untuk menjelaskan aromanya itu khas madu itu. Jadi membedakan pertama adalah dari aroma. Cuman gimana saya mau jelasin ke pemirsa? Aromanya gimana? Nggak apa-apa, ini sebagai gambaran aja. Nanti Iya. kalau mau tahu langsung beli dulu yang aslinya yang palsu. Kita menyiapkan dua-duanya. Yang asli ini, yang palsu kita siapkan. Jadi kalau aroma itu nggak bisa dijelaskan, tapi bisa Rasakan. dirasakan, ya kan? Aromanya seperti gini. Dia khas ya, coba jelasin tuh. Aromanya kayak gimana? Bingung. Sama kayak saya bilang sayang, suruh dijelasin gimana cara menjelaskan sayang dan cinta. Nggak bisa, sama. Jadi madu itu soal ini sayang sama. dan cinta ya? Sama gitu kan, sama. Bisa dengan rasa, tidak bisa dijelaskan. Sama ini juga. Nah, kemudian yang kita tutup lagi ya. Nah, yang kedua itu biasanya masih tadi ya madu 2 gini. Kita kasih 2 cara. Pertama 1-2 sendok dimasukkan ke air ya ke gelas yang ada airnya setengah gelas tuh. Kita kasih 1 atau 2 sendok madu yang asli. Terus gelas yang satunya lagi kita kasih juga 1-2 sendok madu yang palsu. Diaduk, dia suruh nyicipin. Dikit-dikit. Nah, sekarang nggak bisa kan puasa, kita lagi puasa, nggak bisa nyicipin. Nggak apa-apa, ini kan buat pemirsa di rumah juga Ya. bisa dibuktikan. Ya, jadi teorinya gitu. Setelah dia cicipin, tadi kan dari aroma udah di atas 90%. Ya. Dipakai rasa tadi, dicicipin, tapi harus berdekatan waktunya. Jangan ya hari ini nyicipin, yang ini besoknya jadi nggak. Jadi berdekatan ya. Harus berdekatan, dikit gitu. Di atas 90% dia nunjuk ke yang madu asli. Oh, dari rasa juga. Iya, dari rasa Sebetulnya juga. naluri kita akan menunjukkan di situ. Nah, Allah itu ciptakan kita tuh sempurna. Hanya penjelasanlah yang bisa memanipulasi madu. Copyright. Jadi penjelasan-penjelasan salah itulah yang menyebabkan orang akhirnya tidak tahu tentang bagaimana membedakan madu asli dan palsu. Sehingga yang keluaran yang banyaknya di internet atau di YouTube itu ya ilmu-ilmu sampah atau palsu. Contoh kita buka ya, kita kupas lah sedikit-sedikit. Misalnya
Sedikit aja, dikupasnya sedikit. Soalnya kita 100 episode nih nanti. Tentang ditaruh di apa tuh yang viral aja, paling viral, ditaruh di piring. Ini nih untuk pemirsa juga di rumah mungkin taruh aja katanya madunya di piring, Kang Yon gitu kan. Kasih air, nanti digoyang-goyang, pasti heksagonal. Itu gimana Kang Yon? Nah, kita jawabnya mudah, simple. Berarti kalau setiap cairan kayak begitu dikasih kasih air kemudian digoyang-goyang heksagonal, berarti madu kan, begitu teori itu. Iya. Berarti nanti diganti sama kita. Cairan itu kita ganti kecap. Kalau yang terjadi adalah heksagonal, berarti dia suruh minum kecap itu. Nah, kalau pakai kecap itu kalau ditempel dikasih air heksagonal juga? Heksagonal. Pakai sabun pencuci piring yang itu cair. Heksagonal juga? Iya. Sebenarnya sih setiap cairan yang kental. Cairan yang nggak kental ketika ditaruh di piring digoyang-goyang itu akan membentuk heksagonal. Berarti itu kalau ngetes madu dengan cara seperti itu hoax, berarti itu mitos gitu ya? Ya tadi kalau memang itu teori itu benar, berarti diganti dengan kecap itu madu dong. Ya udah dia suruh minum madu aja, kan teorinya begitu. Kan dia nggak bakal mau kan? Ketika seseorang itu nggak mau, berarti teori itu nggak bisa berlaku. Nggak bisa berlaku. Terus yang lebih viral lagi ini karena ini di masyarakat begitu, nanyanya itu yang begitu-begitu tuh. Ditaruh di tisu kalau tembus asli, kalau tembus itu palsu, kalau nggak tembus itu baru asli. Ini kesalahan fatal. Karena kita adalah negara tropis. Yang musim hujannya tinggi, kadar airnya tinggi, negara kita tuh lembab. Madunya juga encer. Pasti di bawah 22%. Saya jamin madu apis dorsata atau bahasa Sundanya odeng, itu nggak ada yang namanya 22%. Pasti di atas 22%. Taruh di kertas, di tisu, pasti tembus. Kadar airnya karena tinggi. Iya, kadar airnya tinggi. Jadi untuk tembus dan tidaknya itu sebenarnya kadar air. Kalau madunya palsu yang kental, kadar airnya misalnya 13, taruh di tisu yang ngambang deh ibaratnya. Nggak tembus. Padahal palsu. Tapi ini madu nih, habis ngambil dari sarang. Kita peres netes. Tembus dia. Karena kadar air di Indonesia umumnya adalah kadar air tinggi. Nah, ini kan pengetahuan juga buat kita semua Kang Yon, untuk pemirsa juga di rumah. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Iya, malah kan? Itu berkebalikan. Nah, jadi itu bahkan menyesatkan, ilmu yang menyesatkan gitu. Satu lagi deh, ini penting soalnya, semut. Nah, ini sebelum semut, saya bingung itu siapa yang dulu yang berteori itu. Yang berteori itu gitu. Sebenarnya mudah jawabnya, kayak semut ya. Semut kalau madu disemutin katanya palsu. Ya, nah ini penting. Faktanya, yang nyata semut itu adalah hama bagi peternakan lebah. Ntar lu, faktanya semut itu hama bagi peternakan lebah. Mudahnya, tikus hama bagi peternakan jagung. Ya. Artinya tikus makan jagung. Suka jagung. Kalau semut hama bagi peternakan lebah, berarti semut suka sekali dengan madu hasil dari lebah itu. Tuh. Jadi kalau madu disemutin palsu, ya kan jadi apa? Teorinya ngaco. Nah, saya menyangka ini hanya praduga aja ya. Saya menyangka teori ini muncul karena apa? Karena jadi kalau madu palsu itu, madu asli dulu ya. Madu asli kan non expired. Iya. Ya kan? Iya. Kalau madu palsu? Ya adalah. Dia ada expirednya. Biar nggak expired dikasihlah pengawet. Di antaranya adalah formalin dulu yang terkenal tuh kan. Nah, madu palsu yang ada formalinnya dicampur pengawet, kasih ke semut, ogah bro. Semut nggak mau ya? Ya ogah lah. Gue dikasih formalin, nggak mau, nggak doyan. Binatang itu sebenarnya lebih jujur. Termasuk ya tambah dikit lah itu pertanian gitu. Kita bicara pertanian. Tadi kan saya bilang syaratnya tadi makanan tadi itu semua harus hasil dari pertanian organik atau pertanian alami. Tidak boleh menggunakan hasil dari pertanian kimia. Kalau mau ideal tadi ya untuk mau jadi sehat. Nah, contoh kayak misalnya padi sekarang itu, pertanian sekarang padi yang di sawah sekarang. Sekarang nggak ada hama wereng. Karena memang disemprot. Pakai kimia, itu mah makanan manusia bukan makanan gua gitu. Kata wereng. Kata wereng. Jadi seorang tuh nggak doyan, dia binatang tuh jujur gitu. Makanya semut itu kalau kena madu yang diformalin nggak doyan. Nah, mungkin dia nih lihat nih, semut aja nggak doyan mungkin ya kata. Berarti yang asli pasti disebutin. Nah, argumen dia kan tukang madu palsu nggak punya argumen yang kuat. Karena kebatilan itu kan dia rapuh, ya kan? Makanya dia bikin teori yang tadi kan kesalahan ketika diulang-ulang diucapkan akan menjadi seolah-olah kebenaran kan gitu.
Nah, teori yang seperti tadi itu kan saya mungkin belum lahir udah ada kali itu teori itu. Dan itu di YouTube ataupun di Google kalau diketik ya itu keluar. Keluar gitu Nah, kan. Yang luar biasanya ya, kayak gitu. padahal tadi ya cara mudah membedakan madu asli dan palsu adalah dengan hanya 2. Pertama dengan lab. Lab juga yang harus hasilnya palsu atau asli. Jangan lab yang dia nilai hasilnya angka-angka. Contoh, sukrosanya berapa, fruktosanya berapa, enzimnya berapa. Karena apa? Enzim diastase misalnya. Bisa dia kan dimanipulasi. minimal harus 3 kalau untuk madu budidaya atau ternak. Kalau madu hutan itu minimal harus 2. Klik aja di Google, jual enzim diastase gitu. Ada? Ada. Ini waduh, ini. Jadi kalau mau bikin 10 ya gampang kan ada yang apa? Ada yang jual. Jadi udah nggak bisa sinkron lagi kan? Tapi kalau yang dari laboratorium UI itu ada pakar lebah namanya siapa ya dokter? Beliau sangat luar biasa lah. Nah itu hasilnya itu asli atau palsu. Jadi ini madu asli atau palsu, tidak angka-angka itu. Langsung, asli apa palsu gitu? Kalau kita kan nge-lab nggak mungkin, apalagi orang kampung. Kita kan menjelaskan edukasi ini bagaimana biar mudah dicerna oleh masyarakat umum dimanapun berada. Jadi cara satu-satunya hanya dengan aroma dan rasa. Sering-seringlah ketika membeli itu dicium dan dirasakan. Dicium, dirasakan. Nah, Nanti biasanya, mulut akan ke tempatnya yang asli. Iya, kalau yang yang kedua mungkin kayak gini ya, Kang Yon. Yang kedua diantaranya, misalnya kayak gini, algobah nih, contoh algobah. Pasti punya dokumentasi dong. dokumentasi panen. Panen dong, Iya. panen dan lain sebagainya. Ya, itu yang sebenarnya yang paling mudah. Enggak. Enggak juga ya? Justru Bisa juga diakalin. banyak. Saya nggak mau nyebut maaf banyak Iya. ya. Istilahnya Adalah gitu kan. panen ini hanya sebagai kedok. Oh ya? Iya, dijadikan kedok. Karena saya lihat sendiri gitu praktek-prakteknya. Jadi dia rutin panen, bikin video panen. Tapi yang dipanen dengan yang dijualnya ini beda. Sebenarnya kalau kita jeli atau kalau kita benar-benar kita ini orang jeli ya, kayak emang kadang kita susah sih ya. Kita kadang cari alamat di mana gitu. Nanya, "Pak, kalau ini di mana ya?" Itu, Pak, padahal mah tulisannya di situ. Tulisannya di depannya dia. Cuman kita budayanya emang malas teliti, Jadi malas baca. belum tentu, walaupun ada dokumentasi kayak gitu. Iya tadi saya ini mudahnya gini. Itu kalau panen kan dia satu sebenarnya ini ya manipulasi panen aja. Contoh yang dipanen itu bukan madu tapi sarang busuk. Oh ya? Nah masalahnya masyarakat paham belum antara sarang madu dengan sarang larva. Mirip ya? Saya kasih analogi gini. Ini misalnya batang pohon ya. Iya. Ini batang pohon cabangnya. Ini pohon kan bercabang begini. Nah si itu kan di apa? Begini nih bentuknya sarangnya. Iya betul. Banyak orang kadang foto begini nih, sarangnya dipoto begini. Iya. Wah jual madu asli ini buktinya apa? Sarangnya sampai dipoto begini ya. Kalau orang kita paham, saya bilang tuh sarang busuk gitu. Kasar amat Pak bahasanya. Iya emang keadaannya begitu. Itu bukan sarang madu. Yang suka dipoto-foto begini nih, posenya begini kan, gede gitu ya. Iya. Jadi ini begini tadi itu, madu tuh adanya di sini. Kalau miringnya begini, madu tuh pasti posisinya di atas, nggak mungkin di bawah. Ingat kata-kata saya ya. Nanti lihat video-video panen seseorang. Jadi kalau dia ada sarang begini, bentuknya begini, madu tuh akan pasti di atas, bagian atas. Bawahnya gini baru sarang larva atau telur. Anakan lebah atau telurnya. Nah, di sini ini tipis. Yang larva itu tipis, ketebalannya seperti gini nih. Makanya dia bisa dipegang begini. Yang tadi buat foto-foto. Kalau yang udah hitam-hitam itu udah busuk, ibaratnya apa? Udah nggak ada larvanya juga, udah nggak ada. Itu mau digini-gini juga nggak bakalan ada apa-apanya. Udah kering. Yang ada itu di sebelah sini, di atas sini tadi itu. Itu sarang madu, bentuknya juga begini. Jadi nggak mungkin bisa dibeginiin. Kalau bisa dia pasti begini kalau pose fotonya. Karena dia kalau misalnya batangnya itu segede gini, dia akan penuh gedenya itu. Lebarnya dari sarang itu. Tapi kalau yang sini tadi enggak, yang sarang larva itu kecil tadi yang bisa dipegang gini tuh. Nah, kalau ini warnanya agak kuning, tipis, kalau yang ini putih. Dia ditutupin. Madu yang bagus itu kan sebenarnya madu yang tua, dalam artian sarangnya itu sudah tertutup oleh lilin putih itu tadi itu. Nah, silahkan lihat. Ketika orang-orang yang panen madu itu banyaknya bukan itu yang dipamerin, tapi yang tipis tadi itu. Karena ininya nggak ada. Ininya nggak ada.
Berarti untuk mengetahui lebih baik dengan yang tadi yang kedua cara itu. Yang rasa dan aroma. Rasa dan aroma. Nah, karena dia nggak bisa menjamin. Misalnya, contoh saya sendiri pun misalnya, video panen saya. Saya panen bener madu. Kalaupun bener nih madu nih yang dipanen. Warnanya lihat dong. Kan kalau panen biasanya suka dicoel begini. Saya biasa kalau bikin video gitu tuh, minta dicoel tuh, warnanya dicet. Dia ngucur tuh. Kalau di video ngucur itu kalau ditadain tisu basah bukan ditebus lagi tuh, ya kan? Itu juga video itu menjawab tuh sebenarnya. Nah, warnanya kan ada tuh, warna madu, cenderung kuning atau cenderung merah atau cenderung yang lainnya gitu ya. Nah, yang dijual apa? Yang dipanen warna kuning misalnya, kok yang dijual warna agak merah, kok agak hitam? Kan berarti nggak match sebenarnya dengan panenan yang dia panen. Bener nggak? Iya, ya kan? Kalau jeli ya? Ya kalau jeli, cuman masalahnya tadi itu tulisan depan kita aja kadang nggak kita baca. Itu sama seperti gini, sikat gigi mana ya? Sikat gigi mana padahal di tangan gitu. Nah memang agak susah itu, dan itu sudah bahkan prakteknya terjadi begini. Ini nyata karena saya bergaul berkenalan dengan, saya masuk ke hutan-hutan Sumatera. Ya mungkin orang-orang Sumatera, pemanjat Sumatera sedikit banyak adalah yang kenal saya gitu kan. Jadi di situ bahkan gini modelnya. Sistem panen itu, nah ini ya alhamdulillah ya pertanyaan keluar itu muncul karena saya juga membuka istilahnya tabir itu tuh tentang modus pemanenan madu. Ini juga praktek-praktek yang dilakukan oleh pemain madu palsu. Bahkan pemain madu palsu itu perlu ini pemanen madu. Butuh dia karena dia suplai ke pemanjat ini tadi. Kan orang yakin tadi kan kalau tadi dengan cara panen madu, kalau dia panen madu berarti asli, ya udah. Tukang madu palsu kasih aja ke situ stok tuh. Kalau pakai teori tadi tuh. Ya, betul. Ya kan tadi ngusulin kan kalau dengan panen gitu kan. Ya, betul. Padahal saya di sini faktanya ada gitu ya. Orang yang oknum yang curang dalam artian bahkan pesanan panen tuh gini. Dia ke atas pohon, nanti dia bikin tulisan atau banner nih panen madu A atau si B, si C ini nih. Itu bayar 500.000 sampai 1 juta misalnya gitu. Ya cuman bikin video itu tok. Padahal madunya enggak gitu. Jadi madu ini manipulasinya memang luar biasa karena memang manfaat madu ini dahsyat ya. Dahsyat dan luar biasa. Makanya bagaimana orang mengambil orang-orang curang ya, orang-orang culas saya katakan di sini. Kalau di Al-Qur'an sebenarnya al-mutaffifin ya. Iya. Jatuhnya al-mutaffifin kan orang-orang yang akan celaka karena menipu itu timbangannya itu kan wailul lil mutaffifin. Iya. Sebenarnya orang-orang curang ini culas memanfaatkan momen-momen orang yang ingin merasakan kedahsyatan manfaat dari madu. Kita kan belum bicara ini ya tentang manfaat madu, tentang literatur madu. Nantilah itu ya, kita istilahnya banyak bahasan. Kalau kita sampai nanti bahas literatur madu 1000 tahun sebelum Masehi, 5000 tahun sebelum Masehi, bagaimana orang dulu tuh bagaimana memuliakan madu, bener gak? Siap. Akang sendiri kan ini ya istilahnya orang suka menjelaskan tentang literasi madu, akan tahulah dan akan benar-benar ingin merasakan manfaat dari madu yang benar. Yang benar-benar madu gitu. Madu yang benar. Kang Yon, terima kasih Kang Yon sudah datang ke Alma TV. Kita akan ketemu di lain waktu. Untuk pemirsa, insya Allah kita akan ketemu lagi sama Kang Yon di episode berikutnya. Kita akan mengedukasi tentang manfaat madu seperti apa, mengedukasi madu murni, madu asli itu seperti apa. Karena nantinya manfaat dari madu ini buat tubuh kita luar biasa. Tidak semata-mata Allah menurunkan sampai ada sampai ada surat di Al-Quran, surat An-Nahl. Pastinya ada sesuatu hikmah atau manfaat yang dahsyat di balik manfaat yang madu yang luar biasa ini. Bahkan hadis juga tuh. Iya, hadis juga. Terlebih lagi Indonesia ini paling kaya jenis madu dibanding negara-negara yang lainnya. Mungkin negara lain ada 2 jenis madu atau jenis lebahnya. Di kita tuh Masya Allah Indonesia banyak sekali. Nanti akan kita bahas lagi termasuk literasi tentang permaduan nanti dijelaskan sama Kang Yon. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.